Ini kita akan lanjutkan kajian kita dari tema yang tadi telah disampaikan oleh moderator, yang merupakan lanjutan dari kajian kita pada pertemuan pekan lalu. Dan di pertemuan pekan lalu, hal yang terakhir kita bahas itu berkaitan tentang bagaimana luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman dari Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga, yang surga tersebut luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan pekan lalu, kata ardun, bisa dilihat di monitor di depan. Kata ardun di sini itu banyak diartikan luas, tapi sebenarnya ardun itu, kalau kita ingin arti yang lebih tepat, maknanya adalah lebar. Kalau seandainya kita mengambil makna lebar dalam ayat ini, berarti lebarnya surga itu seperti langit dan bumi, baru lebarnya. Bagaimana panjangnya? Sehingga itu langit, itu surga luasnya sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, siapakah yang mendapatkan surga yang sangat luas ini? Kata Allah, mereka yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan hadis yang terakhir kita bahas itu berkaitan tentang orang yang memiliki akhlak mulia dan diharamkan baginya neraka jahanam. Kita singgung sedikit hadis tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, haruma ala nari ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribi minan nas. Ini ayat hadisnya. Diharamkan baginya neraka setiap orang yang memiliki sifat hayyin. Apa itu hayyin? Tenang. Sehingga karena dia tenang, dia berwibawa. Maksudnya tenang itu tidak banyak bicaranya, Pak. Dia bicara seperlunya, berbicara yang bermanfaat. Karena terkadang kalau terlalu banyak bicaranya, akhirnya menurunkan wibawanya. Sehingga orang yang diharamkan neraka baginya adalah orang yang tenang, tidak tergesa-gesa. Dimintai pendapat, dia pikirkan dengan baik, tidak gerasa gerusu. Tetapi Bapak Ibu, dia lain, dia orangnya lembut, tidak kasar, bagus tutur katanya, santun ketika mengucapkan kalimat. Lalu dia sahlin. Sahlin ini artinya mudah. Maksudnya suka memudahkan orang lain, suka membantu orang, memudahkan orang, memudahkan. Dan qarib artinya akrab, maksudnya orangnya ramah, gampang diajak bicara. Kan ada orang, Pak, kalau diajak bicara sedikit mukanya tidak mau kasih lihat, tidak ramah orangnya, tidak supel. Ada yang kayak begini. Ternyata itu sifat yang buruk. Dan lawannya, orang yang akrab, ramah, mudah diajak bicara, mudah diajak kenalan, itu tanda penghuni surga. Hebatnya ini hadis, Pak. Kan di sini diharamkan baginya neraka. Artinya pasti masuk surga tanpa melalui neraka. Karena ada orang, biasa kalau kita lihat, Masya Allah, luar biasa itu ibadahnya di masjid terus, surga itu. Luar biasa tahajudnya tiap malam, surga itu. Tapi belum tentu masuk surga langsung. Bisa jadi dilewati dulu neraka. Tapi Bapak Ibu, ini orang haram baginya neraka, berarti pasti masuk surga. Siapa mereka? Yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, menunjukkan orang yang punya sikap yang baik, orang yang beradab, itu bukan orang yang disepelekan, tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Baik Bapak Ibu,
melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, seperti tema yang telah disampaikan, jatah orang yang paling rendah kedudukannya di surga, untuk menunjukkan betapa luasnya surga tersebut. Dan itu surga ternyata bertingkat-tingkat. Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang itu mendapatkan balasan surga sesuai dengan amalannya. Allah itu maha adil, Pak. Tidak mungkin Allah samakan orang yang cuma datang ke masjid salat 5 waktu dengan yang mereka salat sunnah. Masa Allah samakan? Tidak mungkin Allah samakan orang yang baca Qur'annya 10 menit dengan yang baca Qur'annya 1 jam. Tidak mungkin sama perempuan yang ketika menutup hijab dengan sempurna dengan yang menutup hijab seadanya. Allah maha adil. Meskipun sama-sama masuk surga, tapi ada tingkatannya. Nah ternyata Pak, ada orang yang paling rendah kedudukannya di surga, itu jatahnya seperti apa? Nah ini hadisnya. Kata Nabi, ini hadis yang agak panjang, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, ini la'a'lamu akhir ahli nari khurujan wa akhir ahli jannati dukhula. Kata Nabi, saya mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka dan menjadi orang yang paling terakhir masuk ke surga. Otomatis Pak ya, yang terakhir keluar dari neraka, dia menjadi orang yang terakhir masuk surga. Ini Pak, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Jadi dibakar dulu di neraka. Jadi kalau ada orang masuk ke surga langsung, berarti posisinya tinggi. Tapi kalau ada yang dibakar di neraka, berarti dia ada di posisi rendah. Dan dia yang paling terakhir. Siapa orang tersebut? Kata Nabi, rajulun yamshi kabwah. Ini dia. Laki-laki seorang yang berjalan keluar dari neraka dengan cara kabwah. Kabwah itu tertatih-tatih, sempoyongan. Bayangkan kita habis dibakar ini, habis dipotong-potong, mungkin habis dikuliti ya. Pernah kita lihat orang babak belur, habis diborongi, mungkin ada pencuri ya, dipukul dan sebagainya. Kita lihat hancur semua badannya. Itu baru hukuman di dunia. Ini di neraka, habis dibakar, disiksa. Akhirnya dia keluar dari neraka dalam kondisi sempoyongan, tertatih-tatih, oleng-oleng nih. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, ketika keluar dari neraka masih disambar api-apinya neraka menuju surga. Lalu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi najani minki. Saya bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saya darimu. Pak, ini penghuni neraka. Siapa yang membuat dia masuk neraka? Salah dia atau salah Allah? Salah dia. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Makanya ketika dikeluarkan dari neraka, apa diucapkan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah menyelamatkan saya dari kau, wahai neraka. Nah kemudian akhirnya dia pun jalan tertatih-tatih menuju surga. Kemudian fayaqulullah, Allah berkata kepadanya, idhab fadakhulil jannah, kau pergi ke surga. Masya Allah. Fayatiha, maka orang ini pun masuk ke surga. Ketika tiba di pintu surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan di matanya itu surga sudah penuh Pak. Jadi dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Fayarji'u, maka dia pun kembali lalu mengatakan, ya Rabbi annaha mal'a, itu surga sudah penuh, bagaimana caranya saya masuk? Kata Allah, idhab fadkhulil jannah, tidak, pergi masuk surga. Makanya fayatiha, dia pun datang kembali. Kemudian dia lihat, dihayalkan kepadanya, ternyata surga sudah penuh. Dia pun kembali lagi. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah, tidak, kau masuk surga. Sampai 3 kali Allah mengatakan seperti itu. Lalu Allah katakan kepada dia, hadisnya, fa inna laka mithla dunya wa asyaratu amsalha, bagimu surga yang luasnya seperti dunia ini dan 10 kali lipatnya. Bayangkan Pak, penghuni surga yang paling rendah jatahnya, kata Allah, bagimu surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Kemudian ini orang, dia mengatakan, ya Rabbi taskharu minni, kau ejek saya ya Allah. Ya, kau ejek saya, kau hina saya. Tidak pantas ya Allah, engkau ini Tuhan mengejek hambanya.
Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena bagi dia rasa tidak pantas mendapatkan surga seluas itu. Menurut sangkaan dia, surga yang didapatkan itu luasnya seperti kota Makassar ya mungkin ya. Mungkin seperti Kabupaten Maros ya. Bayangkan Pak, kalau kita punya kekuasaan seluas kota Makassar saja, itu sudah sangat luas sekali. Bayangkan jadi rajanya Makassar. Semua kita punya di kota Makassar ini. Hebat atau tidak? Hebat sekali. Itu Makassar. Bagaimana kalau raja Indonesia? Bagaimana kalau raja dunia? Bahkan 10 kali lipatnya dunia. Makanya kata dia, ya Robbi, atas harum ini kau eja saya. Tidak salah gini kau kasih saya surga yang luasnya seluas bumi dan 10 kalinya. Padahal sebelumnya dia dibakar di neraka. Dan itu Pak, milik satu orang. Bisa kita bayangkan bagaimana luasnya surga. Jatah orang yang paling rendah saja kedudukannya seperti itu. Dan itu milik satu orang. Dan di dalamnya bukan gurun, bukan banjir, bukan. Dalamnya bidadari Pak. Kenikmatan, istana, makanan, apapun yang kita mau. Sehingga surga itu luasnya luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis ini, kata perawinya, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika. Nabi sampai ketawa ketika menyampaikan hadis ini kepada sahabatnya. Hatta bada'at nawajidhuhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Berarti ketawanya Nabi lebar ya. Karena ini penghuni surga yang paling rendah itu merasa kaget ya dengan jatah yang dia miliki. Bagaimana Pak orang yang lebih dari itu? Dan siapa yang berakhlak mulia, insya Allah balasannya surga. Bahkan diharamkan baginya neraka jahanam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah jatah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Sehingga kita tahu bagaimana luasnya surga, kenikmatan yang ada di surga. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya, kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan dilihat mata, didengar pun tidak. Jangankan didengar, terbesit di benak manusia pun juga tidak pernah. Makanya saya sampaikan pada pertemuan pekan lalu, bagaimanapun Anda membayangkan cantiknya bidadari di surga, maka bayangan Anda itu pasti salah. Bidadari di surga jauh lebih cantik lagi. Karena otak manusia hanya bisa membayangkan wanita yang paling cantik yang pernah dia lihat. Lebih dari itu tidak bisa. Tetapi di surga kata Allah, Allah akan menyiapkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas di hatinya manusia. Luar biasa ya. Dan Bapak Ibu di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kata Allah, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke surga, tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidak ada rasa sedih. Di dunia ini, hadirin sekalian, sehebat apapun Anda, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan tak di kantor, selama masih di dunia masih ada rasa khawatir, takut dan sedih. Betul atau tidak? Coba kita lihat itu pejabat Pak, meskipun tinggi jabatannya, penguasa, mungkin dia senyum-senyum, tetapi di balik senyumannya itu mungkin dia menyimpan beban yang berat, banyak masalahnya ya. Bahkan boleh jadi pejabat yang lebih tinggi itu kekuasaannya lebih khawatir daripada kita. Ya, terkadang kita sedih melihat para pejabat itu senyum-senyum depan kamera, tapi ternyata banyak masalah yang dia pikul ya. Mungkin dia pikirkan hartanya, bagaimana cara dia sembunyi ya. Mungkin dicari sama KPK ya, kejaksaan ya. Khawatir ya. Selama di dunia, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa takut. Tapi di surga Pak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya ada sebuah hadis, ya, ada seorang dimasukkan ke surga, dicelup di surga. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesulitan, kesempitan, kepayahan? Kata dia, tidak pernah ya Allah. Sehingga kesulitan, kepayahan, kesusahan yang pernah dia rasakan di dunia, mungkin di dunia hidupnya melarat, mungkin dia orang miskin Pak, mungkin dia suka dizalimi. Ketika di akhirat dimasukkan ke surga, dikasih celup sedikit, dia melupakan semua kesedihan ya, yang dia rasakan ketika di dunia.
Sungguh hebatnya surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, surga inilah yang kata Allah kita mesti berlari untuk meraihnya. Cepat-cepatnya, jangan lambat-lambat. Allah berfirman, wasari'u. Apa artinya ini? Bersegeralah, cepat-cepat untuk meraih surga. Allah tidak bilang, jalan kaki kalau mau masuk surga, tidak. Disuruh lari, Pak. Disuruh segera, cepat-cepat. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ya, sabiqu itu berlomba-lomba, disuruh bersaing untuk akhirat, untuk surga. Tidak boleh kita, kau mau duluan, saya di belakang. Tidak, berlomba untuk meraih surga. Bahkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, setelah Allah membeberkan kehebatan surga, kenikmatan surga, di akhir ayatnya kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk nikmat surga itu berlomba, berkompetisi. Jangan mau kalah sama orang lain. Coba kita baca ayatnya. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti kepada Allah, sabar melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sabar menjalankan sunnah-sunnah Nabi, sabar menahan dirinya dari maksiat, berbakti sama Allah, berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yang zurun. Mereka duduk di atas sofa-sofa dan memandang nikmat surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau bisa melihat dari wajah mereka terpancar kebahagiaan yang luar biasa. Pernah lihat di media sosial, Pak, TikTok atau Facebook, sebuah video ada orang duduk-duduk di tengah sawah terus memandang pemandangan yang cantik. Dilihat dari wajahnya tenang sekali. Mungkin di surga seperti itu, bahkan jauh lebih hebat. Makanya kata Allah, kau bisa lihat dari wajah mereka terpancar kebahagiaan karena ada dalam surga. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka dikasih minum dengan minuman keras, bir, Pak, arak yang masih tersegel. Apa hikmahnya, Pak? Allah katakan bir yang masih tersegel. Kenapa Allah tidak mengatakan bir yang masih terbuka, yang sudah terbuka? Karena ternyata itu bir, Pak, semakin mahal harganya kalau dia semakin lama ditaruh dan semakin kuat segelnya. Siapa di sini pengalaman tentang bir? Saya pernah lihat video, itu kualitas bir, semakin bagus kualitasnya kalau semakin bagus penutupnya, semakin kuat segelnya, karena bisa membuat proses fermentasinya itu semakin bagus. Sehingga Allah sampaikan di surga nanti itu birnya masih tersegel, belum terbuka. Dan itu dinikmati bagi penghuni surga. Pertanyaan selanjutnya, kenapa, Pak, Allah janjikan bir di surga? Kenapa bukan sirup ABC? Kenapa bukan jus jeruk, jus alpukat? Karena bagi orang yang suka minum bir, itu bir enak sekali, Pak. Oleh uzubillah, kita berlindung dari maksiat tersebut supaya Allah siapkan kita di surga. Tetapi saya punya keluarga, istri dokter, banyak sekali pasien yang dia hadapi di rumah sakit. Ketika ditanya, apakah ada riwayat minum minuman keras? 80% dari pasien yang dia hadapi jawabannya pernah minum minuman keras. Berarti alkohol itu mengenakan nikmat meminum alkohol itu. Orang yang bisa menahan nafsu tersebut di dunia, Allah siapkan di surga. Bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat arak ketika di surga. Kemudian khitamuhu mis, itu penutupnya khomer di surga terbuat dari mis. Bayangkan, dari mis itu bahan parfum yang sangat harum. Penutup dari bir itu saja terbuat dari mis. Lalu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wahai hamba-hambaku, untuk nikmat surga ini berlomba-lomba. Jangan santai, jangan pelan-pelan, lari. Makanya Bapak Ibu, untuk surga, untuk akhirat, untuk ibadah, tidak ada namanya pelan-pelan, berlomba-lomba, bersegera. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi suruh kita untuk melihat kemana? Ke bawah. Kalau akhirat, kita disuruh melihat ke atas. Makanya kata Nabi, untuk urusan dunia, unzuru
ila man huwa asfala minkum. Lihatlah yang lebih di bawah dari kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tasdar ni'matallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur, Pak. Jangan orang mengatakan, ya, saya akan cari dunia sampai titik klimaks. Tidak ada, Pak, klimaksnya dunia. Dunia tidak ada ujungnya, Pak. Kalau kita melihat ke atas terus, tidak ada habisnya. Ya. Makanya kata Nabi, laukana libni Adam wadiyan min adh-dhahab labtagha wadiyan. Kalau itu anak Adam sudah punya emas sebanyak satu lembah, maka dia akan cari lembah emas selanjutnya. Nah, coba. Kata Nabi, ya, jika kalau anak Adam itu punya satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia masih mau mencari lembah emas yang kedua. Dan itu kenyataan manusia. Dulu dia berkata, sudahlah, kalau saya sudah punya rumah, cukup nih. Ternyata sudah punya rumah, mau lagi rumah yang kedua. Sudahlah, kalau saya sudah punya mobil, insya Allah sudah cukup. Dapat mobil, mau lagi mobil yang kedua. Sudah renovasi rumah, lihat tetangganya renovasi rumahnya lebih cantik, lebih tinggi, mau lagi renovasi rumahnya. Tidak ada habisnya. Kalau kita melihat dunia ke atas, tidak ada. Sampai kapan? Sampai itu mulut terisi dengan pasir. Nanti mati baru kita selesai mencari dunia. Makanya kata Nabi di sini, walam yamla'uhu fahu illa turab. Sampai itu mulut jadi isi dengan tanah, baru selesai mencari dunia. Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur. Saling memperbanyak harta, saling memperbanyak anak, telah melelehkan kalian dari mengingat Allah. Dan betul, Pak, orang kalau kejar dunia lupa mengingat Allah, lupa mengaji, lupa sholat tepat pada waktunya. Untuk masih sholat, ji. Banyak orang kena dunia tidak sholat, Pak. Tidak sholat. Walauzubillah. Gara-gara apa? Cinta dunia. Mau paling banyak uangnya, mau paling tinggi rumahnya, mau paling bagus mobilnya. Bekerja keras, ya. Seperti orang-orang kafir, ya, yang menganggap Tuhan mereka itu adalah uang. Hatta zurtumul makabir. Sampai kapan kalian mau berlomba-lomba? Sampai masuk di kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, tidak ada. Selesai. Orang tidak akan cari lagi dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Makanya Nabi ajarkan qanaah. Ya. Apa itu qanaah? Kita tulis, ya. Qanaatun. Ya. Qanaah. Artinya apa? Merasa cukup. Merasa cukup. Ya. Banyak orang mengeluh karena tidak qanaah. Sudah dikasih rumah sama Allah, masih mengeluh. Sudah dikasih mobil sama Allah, masih mengeluh. Masih banyak orang tidak punya mobil, Pak. Masih banyak orang tidak punya rumah. Masih banyak orang yang pakai sepeda motor. Masih banyak orang yang pakai sepeda. Masih banyak orang yang berjalan kaki. Masih banyak yang tidak punya kaki. Nah, kalau tidak qanaah, kalau lihat dia ke atas terus, kapan kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa bersyukur, Pak, kalau melihat ke atas saja. Nah, sebaliknya, kalau urusan akhirat, nah, kita diminta untuk melihat ke atas. Ya, jangan dibalik. Ya. Kalau urusan akhirat, kita sudah sholat, lihat orang lain, dia tambah sholatnya, kita termotivasi. Ada orang sedekahnya 100.000, kita sudah sedekah 50.000, kita termotivasi untuk tambah 100.000. Ada orang baca Qur'annya 1 jam, kita cuma setengah jam, kita tambah 1 jam, ya. Jangan qanaah kalau masalah akhirat, agar supaya apa? Kita tidak ujub, kita tidak merasa cukup dengan ibadah kita, supaya kita berlomba-lomba termotivasi menambah ibadah, karena yang kita kejar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya sekarang itu terbalik, Pak. Allah perintahkan untuk urusan dunia melihat ke bawah.
dan urusan akhirat melihat ke atas. Tapi sekarang orang-orang untuk urusan akhirat melihat ke bawah, qanaah. Kalau ditanya sama orang, kenapa kamu sholatnya cuma sholat 5 waktu, tidak sholat sunnah? Apa jawab dia? Alhamdulillah, saya masih sholat. Masih banyak orang tidak sholat. Qanaah, merasa cukup beribadah. Kau kenapa cuma sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu? Masih mending saya sholat Jumat. Ada orang sholatnya 2 kali setahun. Qanaah. Kenapa kamu tidak menutup aurat secara sempurna? Masih mending saya pakai jilbab, meskipun mungkin jilbab lipat-lipat. Masih banyak perempuan tidak pakai jilbab. Qanaah. Iya betul, masih mending nerakamu daripada nerakanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Adapun akhirat, kampung kita selama-lamanya. Makanya kita harus qanaah. Dan para suami, bapak-bapak, ajari istri untuk qanaah. Karena laki-laki itu lebih gampang qanaah, tapi istri itu susah qanaah. Ibu-ibu, betul apa betul? Yang mana lebih susah qanaah, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Mas, itu coba lihat tetangga kita sudah beli mobil baru. Kita kapan? Pusing lagi suaminya. Mas, itu lihat rumahnya tetangga sudah bertingkat. Kenapa kita belum direnovasi rumahnya? Mas, itu kakak saya sudah beli lagi. Mas, kita kenapa tidak begini? Susah qanaah. Makanya suami ajar istri qanaah. Kalau istri qanaah, insya Allah suami lebih gampang qanaah. Karena perempuan itu lebih gampang untuk tidak bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau Anda ingin bahagia, maka qanaahlah. Kapan kita tidak bahagia, Pak? Kalau mulai melirik orang lain. Iya. Kapan kita melirik orang lain, mulai kita tidak bahagia. Tapi kalau kita qanaah, alhamdulillah, saya sudah punya rumah, alhamdulillah, sudah ada kendaraanku, maka hati itu tenang. Makanya Pak, kata Imam Syafi'i, idza anta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja itu sama saja. Itu raja, Pak. Kenapa dia mau punya banyak harta? Kenapa dia mau punya istana yang besar? Kenapa dia mau punya kekuasaan yang besar? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Kebahagiaan raja itu ketika dia puas. Belum tentu dia puas, Pak. Nah, kalau kita punya hati yang qanaah, merasa puas, merasa cukup, maka kita bisa mengalahkan raja. Kebahagiaan yang sedang dicari oleh raja, kita sudah dapatkan. Apa itu hati yang cukup puas? Alhamdulillah. Apa beda kita dengan raja, Pak? Saya ulang. Apa beda kita dengan raja? Tentu beda ya. Raja tidur di dipan yang empuk, kita tidur di kasur yang biasa. Tapi kan sama-sama tidur, sama-sama istirahat. Raja kalau waktunya kenyang, kita juga kenyang, sama-sama kenyang. Meskipun mungkin makanannya mungkin enak lebih menggiurkan. Tapi kan sudah kalau kenyang, sama-sama kenyang. Sama-sama perutnya kapasitasnya sama. Kalau raja sakit, kita sakit. Apakah raja tidak sakit? Raja juga sakit, Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau Anda punya hati yang qanaah, maka Anda bisa mengalahkan raja. Karena raja itu tidak pernah puas. Nah, kalau kita puas, merasa cukup, kita telah mengalahkan raja. Makanya sekalian jadilah orang yang qanaah, sehingga kita merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah sifat yang dimiliki oleh orang bertakwa sehingga dimasukkan ke dalam surga? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Dia yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dia tidak hanya bersedekah ketika punya uang, tetapi tetap bersedekah meskipun seadanya ketika rezekinya sempit. Pak, Allah tidak katakan kepada hambanya, kalau kamu lagi sempit rezekimu, maka sedekahkan nominal uang yang sama dengan ketika kamu kaya. Allah tidak katakan seperti itu. Maksudnya begini,
kalau kita punya gaji 20 juta per bulan dan sedekah kita 1 juta, maka tatkala gaji kita tinggal 5 juta atau pemasukan kita 5 juta karena usaha lagi susah, maka Allah tidak katakan tetap keluarkan 1 juta, tidak. Tapi tetap kita bersedekah meskipun hanya 100 ribu. Maksudnya janganlah jadi orang yang pelit. Jangan jadi orang yang pelit. Karena apa yang kita keluarkan itu pasti Allah ganti. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifu, Allah pasti ganti. Kalau bukan di dunia, maka Allah pasti akan ganti di akhirat dengan ganjaran yang lebih besar. Makanya Pak, Aisyah itu pernah didatangi oleh seorang ibu dan 2 putrinya minta makan. Lalu Aisyah mencari-cari makan di rumahnya dan tidak mendapati apa-apa kecuali 1 butir kurma. Bayangkan Pak, Aisyah ini istrinya Nabi, ternyata di rumahnya hanya ada 1 butir kurma. Dan lihatlah Aisyah, karena dia tahu bahwasanya orang yang bersedekah meskipun dalam kondisi sempit itu balasannya surga, dia tidak mengatakan kepada ibu itu, Bu, minta maaf di rumahku cuma 1 butir kurma, bagaimana saya mau kasih untuk saya saja kurang. Tapi Bapak Ibu, Aisyah memberikan 1 butir kurma tersebut kepada ibu itu, dan ibu itu pun membelah kurma itu menjadi 2 lalu dikasih ke 2 putrinya. Lalu kata Nabi, ittaqun naro walau bisyiqqit tamar. Lindungilah dirimu dari neraka meskipun sepotong kurma. Saya ulang, kata Nabi, lindungilah dirimu dari neraka meskipun dari sepotong kurma. Maksudnya begini, jangan salah pahami ini hadis kalau begitu kita infaknya pelit-pelit saja, 1 butir kurma saja kita infakkan. Tidak. Maksudnya, kalau Anda hanya memiliki harta yang sedikit, maka tetap berinfak. Meskipun itu beberapa butir kurma harta kita miliki, infakkan. Kalau Anda punya harta lebih, berikan lebih. Banyak uang, yang mobil ini banyak, bagus rumah, infakkan lebih. Tapi kalau tinggal sedikit, harta tidak banyak, maka tetaplah berinfak. Itu maksudnya. Karena bisa jadi dengan yang sedikit itu melindungi kita dari neraka jahanam. Makanya kata Nabi, lindungilah diri kalian dari neraka meskipun dengan sebutir kurma. Jangan jadi orang yang pelit, Pak. Nabi pernah menyembelih seekor kambing, lalu mengatakan kepada Aisyah, bagi-bagi nih daging kambing. Setelah Aisyah membagi, Nabi bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Apa jawaban Aisyah? Ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali katif. Katif itu ketiaknya kambing. Ya, kakinya ya. Kakinya tapi sampai di atasnya, pundaknya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, semua saya sudah bagi kecuali pundaknya kambing. Yang tersisa hanyalah pundak kambing. Para orang tua kami, perhatikan kata Nabi. Nabi mengajarkan kata-kata yang indah kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Baqiya kulluha illa katifuha. Justru wahai Aisyah, istriku, yang kau bagikan itu, itulah yang tersisa. Adapun yang tidak tersisa, itu yang kau belum bagi. Maksudnya apa, Pak? Yang kita bagi, yang kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi investasi akhirat. Itulah yang akan kita manfaatkan. Itulah tabungan kita sebenarnya. Adapun yang tidak kita bagi, yang kita simpan-simpan, yang kita jadikan nikmati sendiri, itu tidak akan kita nikmati di akhirat. Makanya Nabi ajarkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, justru yang kau simpan itulah yang tidak tersisa. Yang tersisa justru yang kamu berikan kepada orang. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, janganlah jadi orang yang pelit. Jangan jadi orang yang pelit ya. Dan para suami, jadikanlah orang yang paling pertama merasakan kedermawaan Anda adalah istri Anda sendiri. Makanya ya, ada seorang ulama itu berkata, kalau bisa, wahai para orang tua yang punya anak perempuan, carikanlah suami anak Anda yang laki-laki tersebut tidak memiliki sifat pelit.
Karena kalau itu laki-laki pelit, Pak, walauzubillah, kami berlindung dari penyakit pelit. Kalau laki-laki itu orang pelit, gampang marah. Jadi salah satu penyebab orang gampang marah karena pelit. Istrinya kasih jatuh piring di rumah, suami langsung marah. Kenapa kau kasih jatuh piring? Ya, cuma piring ini ya. Kata istrinya, wahai suamiku, kan ini sudah qadarullah. Qadarullah, ini piring ini. Padahal piring tidak seberapa ya. Kenapa dia marah? Karena pelit. Tapi kalau suaminya itu dermawan, tidak apa-apa. Kita bisa cari piring yang lain. Kita pergi mall sebentar, cari piring yang kau suka. Masya Allah, luar biasa. Dan Bapak Ibu, pelit itu adalah sifat orang kafir dan sifat orang munafik. Dan kata Imam Mubashir, jadi ada salah seorang periwayat hadis namanya Mubashir. Kata Mubashir, qa'attu ma'a Imam Ahmad wa temannya Imam Ahmad, wan nasu mutawaffirun, saya lupa satu lagi, wa annahum ajma'u annahum la yajiduna rajulan solihan bakhilan. Kata Mubashir ini, saya duduk sama Imam Ahmad dan satu ulama lagi, dan banyak manusia berkumpul di situ, para ulama, dan kami sepakat bahwasanya tidak mungkin ada orang soleh itu pelit. Jadi Pak, saya ulang, tidak mungkin orang soleh itu pelit. Kalau ada orang pelit, berarti bukan orang soleh. Meskipun mungkin bagus sholatnya, ya, banyak sholat malamnya, tapi kalau pelit, bukan orang soleh itu, Pak. Susah kasih keluar uang, ya, susah membantu. Dan ingat, bantuan itu bukan melulu dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, ya, bisa dengan kekuasaan atau kewenangannya, ya. Berarti kesolehannya itu boleh jadi ya, sifat munafik dalam dirinya. Makanya Allah berfirman, coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Firman Allah di antara ya ciri-ciri orang munafik, kata Allah, al-munafikuna wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan wanita-wanita munafik, di antara ciri-cirinya wa yaqbiduna aydiyahum, mereka lilit tangannya. Maksud lilit tangannya itu pelit, tidak gampang menolong, sulit berbagi. Dan orang yang pelit salah satu ciri penghuni neraka. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mudatsir, ketika orang di surga bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi sakar, apa yang membuatmu masuk ke neraka sakar? Apa kata orang-orang di sakar? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak mendirikan solat, wa lam naku nut'imul miskin, dan dulu kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian pelit adalah ciri orang kafir. Quran surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardi anak yatim. Dia marahi anak yatim, dia ejek. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak saling menasihati untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga pas orang pelit itu ciri orang kafir, ciri orang munafik, bahkan menjadi sifat penghuni neraka. Makanya kata Mubashir tadi, Imam Ahmad dengan ulama-ulama yang lain ya tidak mungkin bersatu antara orang soleh dengan sifat pelit. Dan ternyata di antara ciri penghuni surga sifatnya adalah senantiasa berinfak, baik dalam kondisi sulit, baik dalam kondisi lapang, bahkan dalam kondisi sulit. Bapak Ibu tabe, di dompet ada uang 10.000. Jangan membuat kita tidak berinfak. Infak meskipun 1.000 ya. Tapi kalau ada 1 juta, kasih keluar 50.000 ya. Berinfak ya. Dan yakin ki Allah pasti ganti. Sampai-sampai Bapak Ibu, Allah namakan sedekah seperti utang. Saya ulang, Allah namakan sedekah seperti utang. Karena Allah tahu manusia itu sifat dasarnya pelit, suka sama uang, susah dia kasih keluar kepada orang lain. Makanya Allah bilang sedekah itu seperti utang, supaya manusia yakin Allah pasti mengganti utang tersebut. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil, kata Allah, wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah utang kepada Allah dengan utang yang baik. Ini anak utang.
Apa maksudnya Pak? Kita kasih utang sama Allah. Sedekah. Surah Al-Hadid, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang memberikan utang kepada Allah dengan utang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya, dan baginya ya pahala yang besar. Berarti Pak di sini coba kita tulis ya. Di sini Allah namakan sedekah seperti utang. Maksudnya apa? Allah pasti ganti sedekah tersebut. Kalau ada orang kaya, tapi ke Pak Anto saya bertanya, atau Pak Dr. Darius nih, karena beliau Masya Allah baru kelihatan lagi Pak Dokter di kajian ya. Pak Dokter, tapi kalau ada orang kaya datang kepada kita minta pinjam uang, Pak Dokter ragu memberikan pinjaman atau yakin? Saya kasih pinjaman. Pak Dokter, mau kasih pinjaman atau tidak? Kalau ada orang kaya datang, Pak Dokter saya mau pinjam uang, kira-kira Pak Dokter mau kasih atau tidak? Kasih kan? Kenapa kasih? Karena dia orang kaya, banyak asetnya. Kalau dia gagal bayar, bisa dijual asetnya ya. Jadi kalau ada orang kaya datang minta pinjaman, kita tidak ragu untuk memberikan pinjaman. Pak, Ibu, bagaimana kalau Allah yang minta utang sama kita? Bagaimana kalau Allah yang minta kredit sama kita, penguasa alam semesta ini? Maka Allah pasti ganti sedekah yang kita keluarkan, utang yang kita keluarkan. Allah pasti ganti, jangan ragu. Terlalu banyak ini Pak, orang-orang kaya yang menikmati ya, hebatnya sedekah itu ya. Makanya kata Nabi, "Mana qasat sadaqatum mimal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau punya uang 1 juta, kasih keluar 100.000, tersisa 900.000. Begitu zahirnya, berkurang. Tapi kata Nabi, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kenapa bisa begitu? Itu urusan Allah. Allah pasti ganti di dunia. Mungkin dalam bentuk kesehatan. Itu mungkin kendaraan yang mungkin hampir kecelakaan, karena sedekah akhirnya Allah lindungi dari kecelakaan. Yang kalau kecelakaan, dia yang memperbaiki itu kendaraan lebih besar daripada sedekah yang kita keluarkan. Anak-anak tak mungkin ya terhindar dari musibah mungkin. Anak-anak tak akhirnya sehat-sehat semua. Kenapa sedekah yang kita keluarkan? Allah mungkin tidak ganti dengan uang. Allah ganti dalam bentuk yang lain, yaitu keberkahan. Dan boleh jadi Allah ganti dengan uang. Ini saya cerita Pak sedikit pengalaman saya pribadi ya. Jadi ini sebagai penutup. Bulan kemarin, kapan itu Pak yang ada kebijakannya Pak Gubernur diskon 50% pajak kendaraan. Bulan ini deh, bulan 6 ya. Sisa 13 hari kalau begitu. Ya. Bukan bulan kemarin ya, bulan ini ya. Dan saya tidak tahu itu program. Tidak tahu program. Pagi itu ini pengalaman pribadi, karena ini kebaikan saya ceritakan saja. Saya lihat ada bapak-bapak sudah tua, dia jualan bantal keliling. Dan itu berat sekali bantalnya, keliling Manduruki. Akhirnya karena iba, kasihan, saya lihat isi dompet, alhamdulillah ada uang 20.000, ada uang 50.000 ya, tidak mungkin. Jadi saya ambil yang 20.000 ya, 20.000, saya kasihlah bapak itu. Awalnya Pak 10.000 saya mau kasih, tapi karena lihat wajahnya susah, kemudian berkeringat, mungkin sudah jauh jalan, saya tambah jadi 20.000, saya kasih, alhamdulillah. Setelah itu Pak, bapak bilang, pergi dulu bayar pajaknya di mobil. Dan ternyata itu pajaknya mobil, harganya 4 juta pajak itu. Nah, harganya 4 juta pajak mobil. Akhirnya dikasihlah uang 4 juta, berangkat ke Samsat. Pas mau bayar, kata pegawainya, Pak, pajak Anda sisa 2 juta. Sisa 2 juta. Berarti berapa sisanya? 2 juta. Lalu saya telepon ke bapak, Pak, ternyata pajaknya cuma 2 juta. Sisanya ambil. Masya Allah. Luar biasa. 20.000 jadi 20 juta. Jadi 2 juta, luar biasa. Akhirnya ada lagi uang beli makanan, ya, beli popok dan beli susu. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa, dengan sedekah 20.000. Ikhlas ya. Jangan pelit, Allah pasti ganti. Kalau bukan dengan uang, mungkin dengan yang lain. Dan yakin Ki. Ini supaya semakin yakin Ki, bacakan hadisnya. Biasa kalau tidak dibacakan hadisnya, tidak semangat. Ini saya bacakan hadisnya.
Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, tidak diragukan lagi kesahihannya. Kata Nabi, ma naqasat sadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin ila azan. Perhatikan Pak, dan tidaklah Allah menambah bagi orang yang memaafkan orang lain, kecuali Allah tambahkan kemuliaan pada dirinya. Wa ma tawadu abdun illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang itu bertawadu kecuali Allah angkat derajatnya. Perhatikan Pak, 3 orang ini secara kasat mata turun derajatnya, atau ada yang hilang dari dirinya. Kasih keluar uang berarti kurang uangnya. Memaafkan orang lain Pak, menurut pandangan manusia, ketika ada orang memaafkan kesalahan orang lain, itu yang memaafkan turun derajatnya Pak. Betul atau tidak? Karena akhirnya dia mengalah. Harusnya kan yang salah yang meminta maaf. Tapi kata Nabi, orang yang memaafkan kesalahan orang, justru Allah tambah kemuliaan dirinya, tidak turun kehormatannya. Kemudian orang yang tawadu, justru Allah angkat derajatnya. Kan terkadang kalau orang tawadu kan semakin turun mungkin wibawanya. Tetapi kata Allah, kata Nabi tidak, justru Allah angkat derajatnya Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, jangan ragu, apa yang kita keluarkan Allah pasti ganti. Intinya jangan menjadi orang yang pelit ya. Jangan jadi orang yang pelit ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya pribadi hilangkan sifat pelit. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Apa doanya? Ya, ini doanya, bisa kita catat ya. Dan Nabi ajarkan doa ini, hadis riwayat Bukhari. Dan ini doa Pak, kita baca dulu ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani. Ada sudah hafal? Wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kita artikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi. Hammi itu cemas, galau, gundah, cemas rezeki sempit, cemas pekerjaan susah. Lalu Allah kasih solusi. Wal hazani, berlindung dari kesedihan, sedih. Wal ajzi, lemah dari hal apapun. Lemah mungkin suka sakit-sakitan ya, kan ada orang suka sakit-sakitan ya. Lemah mungkin susah menangkap pelajaran ya. Kita berlindung dari itu, lemah. Wal kasali, dari malas. Malas ibadah, malas bergerak, malas bekerja. Wal bukhli, berlindung dari sifat seke, pelit. Wal jubani, apa itu juban? Pengecut. Pengecut, tidak pemberani. Wa dhala'id daini, lilitan utang. Bayangkan ya, lilitan utang. Wa ghalabatir rijal, dan kesewenang-wenangan manusia. Mungkin dia punya majikan itu senang wenang ya. Mungkin dia punya bos kasih susah bawahannya ya. Dipaksa sama oleh orang lain. Ini doanya. Dan ini asbabul urutnya, kenapa ini hadis bisa datang. Jadi Nabi pernah melihat ada orang duduk-duduk di terasnya Masjid Nabawi, murung. Lalu dia bertanya, kenapa kok? Kata dia, banyak utangku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, maukah engkau saya ajarkan doa yang kalau kau baca itu utangmu dilunasi? Lalu Nabi ajarkan doa ini Pak. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhal'id daini wa qahrir rijal wa ghalabati rijal. Semoga Bapak sekalian ya sudah hafal semua ini. Ada yang belum? Nah, kalau yang belum nanti bisa di screenshot ya, atau nanti saya screenshot baru kirim di grup masjid ya. Saya kirim, nanti bisa dihafalkan doa ini. Amalkan kita setelah sholat ya, di sujud-sujud lalu kita hayati dan kita resapi maknanya, supaya Allah kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita pada doa ini. Sudah masuk waktu Ustadz? Sudah masuk? Sudah ya? Baik, Bu 1 menit lagi kayaknya. Ya baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, Pak Dokter silakan Pak. Iya. Tadi Ustaz kita berbicara surga. Iya. Surga ya.
ada bidadari. Iya. Terus kalau ada suami dan istrinya juga masuk surga, Iya. apakah itu yang menjadi bidadari atau ada lagi bidadari lain? Iya. Jadi itu suami kalau kapan dia meninggal dengan istri terakhir, maka istri terakhir itulah yang akan menjadi bidadarinya di surga. Dan itu satu di antara banyak bidadari. Jadi bagi laki-laki banyak bidadarinya, Pak. Salah satunya istrinya. Dan istri tidak akan cemburu dengan bidadari yang lain. Karena di surga, Pak, diangkat rasa cemburu. Seorang di surga diangkat rasa cemburu. Kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin." Dan kami cabut rasa cemburu orang-orang yang sudah masuk surga. Karena mungkin begini, Pak, bisa jadi begini. Ada orang, Pak, tahajud tiap malam, sholat terus, bagus akhlaknya, masuk surga. Ternyata ada orang ketika di dunia mungkin sholatnya biasa-biasa aja, masuk surga, sama-sama di surga. Pasti orang yang bagus ibadahnya pasti cemburu. Kenapa kau masuk surga? Dia perasaan saya lebih hebat daripada kau. Tapi di surga tidak ada, Pak, dicabut rasa cemburu itu. Jadi ibu-ibu berdoa kita masuk surga dan jangan mikir cemburu kalau suami tak ya, ada bidadari yang menemaninya ya. Dan itu cuma bagi laki-laki ya. Bagi perempuan tidak ada banyak bidadari ya, tidak ada ya. Karena Allah jelaskan secara zahir bidadari hanya untuk laki-laki ya. Perempuan tidak ada diborongi 70 bidadari, tidak ada ya. Cuma laki-laki saja. Yang kedua, Ya. adakah tempat selain surga dan neraka? Oh ya. Ya, karena ada ya. Iya. Ada di antara neraka dan surga. Masya Allah. Pak Dokter bertanya, apakah ada tempat selain surga dan neraka? Jawabannya setelah azan dikumandangkan. Ya. Silakan kita sentuh.